Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Mungkin di sini saya akan panggil teman-teman saja ya, agar kita terlihat lebih akrab. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Silvi Nurrahmawati. Saya di sini sebagai konselor kalian, atau kalian bisa panggil saya Kak Ivi. Baiklah. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih bimbingan konseling itu. Jadi bimbingan konseling itu merupakan sebuah upaya dalam pemberian pelayanan bantuan agar seseorang itu mampu menjadi lebih mandiri dan berkembang secara optimal. Tujuan dari bimbingan konseling itu sendiri agar seseorang dapat memilih, mempersiapkan diri, memegang tanggung jawab dan mendapatkan apa hal baik dan berharga ke depannya. Di dalam bimbingan konseling itu sendiri terdapat beberapa azas, yaitu asas diantaranya asas kerahasiaan, asas sukarela, asas keterbukaan, asas kekinian, asas kemandirian dan lain-lain. Jadi di sini sudah dapat teman-teman simpulkan. Di sini saya sudah mengucapkan rahasia, sukarela, keterbukaan dan lain sebagainya. Di sini teman-teman datang secara sukarela. Saya tidak mengundang teman-teman. Artinya teman-teman sadar bahwa di dalam diri teman-teman itu mempunyai sebuah masalah yang akan kita selesaikan bersama-sama. Teman-teman tidak perlu takut karena di sini kita juga memegang asas kerahasiaan dan juga kode etik saya sebagai konselor. Jadi teman-teman tidak perlu takut. Kita mempunyai kode etik yang kita pegang. Di antaranya konselor tidak boleh membocorkan rahasia ataupun masalah di dalam diri teman-teman sekalian. Baiklah, langsung saja kita mulai tahap konseling ini. Tidak usah santai teman-teman, tidak usah terlalu tegang teman-teman. Jadi anggap saya sebagai teman kalian. Sebelumnya kita akan perkenalan terlebih dahulu. Kita akan perkenalan nama, asal dari mana, dan masalah yang teman-teman hadapi secara singkat. Boleh dimulai dari yang ini? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Dwi Sartika. Saya berasal dari Palembang. Di sini saya mempunyai masalah, yaitu saya merasa tidak percaya diri karena masalah percintaan. Nah, di sini saya itu merasa takut jika ingin ataupun berkenalan dengan lawan jenis gitu. Nah, jadi di sini saya itu mempunyai trauma, bukan dengan lelaki saja tetapi dengan teman-teman saya itu merasa takut. Oke, sudah cukup Ayu? Terima kasih kepada Ayu ya. Mungkin di sebelahnya bisa? Oke, perkenalkan nama saya Cici Lestari Anggraini. Saya berasal dari Ogan Ilir. Saya di sini memiliki masalah di mana saya merasa sedikit tidak percaya diri karena keadaan saya sekarang ini. Di mana teman-teman bisa lihat saya sudah memakai cadar gitu ya. Dari awal step pakai cadar itu memang sulit gitu kan. Ada kontrolnya. Jadi karena banyak dari masukan teman-teman, dari omongan orang-orang gitu kan, jadi saya merasa seperti minder gitu untuk merasa meluangkan waktu dengan orang lain gitu. Itu aja, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari Cici. Selanjutnya yang di sebelahnya, perkenalkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Cindy. Saya berasal dari Musi Banyuasin. Di sini saya ingin menceritakan masalah saya, yaitu saya dimana bisa dilihat saya adalah seorang anak broken home, orang tua saya berpisah, dan itu membuat saya sedikit tidak percaya diri karena setiap saya berkenalan dengan orang baru, saya merasa sedikit keluarga saya berbeda karena keluarga mereka lebih harmonis daripada keluarga saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cindy sudah berani speak up di sini. Selanjutnya untuk Mbak yang berkerudung krim ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Evita Lutfiana Risma. Saya dari Oku Timur. Di sini masalah saya
karena saya kurang percaya diri diakibatkan dulu saya itu termasuk korban bully. Terima kasih. Korban bully seperti apa? Maksudnya lebih bisa dispesifikasikan lagi korban bully seperti apa? Seperti apa yang teman saya itu sering mengata-ngatai saya itu selama 3 tahun. 3 tahun. Jadi membuat siapa tadi namanya? Elfrita. Oh, jadi membuat saudari Afrita ini agak sedikit merasa tertekan, tidak percaya diri. Oke. Untuk yang terakhir, boleh, Mbak? Baiklah, perkenalkan nama saya Fatimah Tusadia. Saya berasal dari Batu Raja. Di sini saya mempunyai masalah, saya sering merasa minder saat bertemu orang banyak karena saya merasa diri saya ini tidak secantik orang-orang gitu. Terima kasih. Mungkin sudah semua kan? Di sini bisa kita mulai proses konselingnya. Dari masalah teman-teman sekalian, tidak ada masalah yang tidak berat. Tapi di sini akan kita coba selesaikan satu-satu. Untuk pertemuan hari ini akan kita bahas mengenai masalah saudari Afrita terlebih dahulu. Setelah saya pertimbangkan, seluruh masalah dari teman-teman ini adalah mempunyai masalah akan ketidakpercayadirian, kan? Mungkin yang bukan memberatkan suatu orang, tapi di sini setelah saya tinjau, kita akan membahas masalah saudari Afrita terlebih dahulu. Sebelumnya, saya akan mempersilakan saudari Afrita untuk menceritakan secara detail seperti apa pembulian yang saudari Afrita hadapi. Sebagaimana sih ceritanya sampai membuat saudari Afrita setertekan itu? Saya melihat dari raut wajah saudari Afrita di sini, mungkin saudari Afrita itu terlihat sekali bahwa wajahnya cemas, bahwa wajahnya ketakutan, bahwa wajahnya itu tidak seperti teman-teman yang lain yang masih bisa mendongak ke atas. Saya lihat itu dari saudari Afrita, dan di sini saya akan bertanya terlebih dahulu apakah saudari Afrita bersedia untuk menceritakan secara detail mengenai pengalaman tersebut. Oke. Di sini kita kasih aplaus dulu untuk saudari Afrita yang sudah berani speak up. Lanjut, dipersilakan. Jadi dulu itu waktu saya SMP, awal masuk itu mungkin 1 minggu 2 minggu belum terjadi pembulian, tapi setelah 2 minggu itu teman sekelas saya, dia itu kan seorang laki-laki ya, jadi mulai semenjak 2 minggu setelah masuk itu dia mulai mengata-ngatai saya. Ya mengatainya tuh bukan hanya sekali 2 kali. Boleh dirangkul teman sampingnya. Terus Jadi itu kalau misalnya tidak apa-apa. jadi kalau dia itu berhenti ngebully saya kalau misalnya ada mata pelajaran yang masuk ada guru, tapi ketika tidak ada guru dia akan selalu mengata-ngatai saya. Bahkan itu kata-katanya terlalu kasar kalau menurut saya. Bahkan teman saya pun kalau memberitahu dia untuk tidak mengatai saya itu, dia justru akan berantem dengan teman saya yang membela itu. Jadi memang teman saya tuh walaupun melihat dia membuli saya, itu ya mereka berusaha untuk mencoba menghentikan dia untuk membuli saya, cuman dianya memang tidak bisa. ini dikata-katai seperti apa? Lebih ke fisik kah, atau lebih ke psikis kah, atau lebih ke keluarga, atau lebih ke mana? Lebih ke fisik, karena memang kan
ya dulu saya memang tidak seperti teman-teman yang lain, maksudnya tuh mungkin kalau dari fisik ya saya tidak cantik atau itulah pokoknya. Oke. Berarti di dalam diri saudari Eprita ini sendiri itu seperti merasakan ketakutan untuk berteman dengan seseorang yang lain, atau lebih ke takut untuk Tepatnya kalau misalnya saya bertemu dengan orang baru ya di luar seperti itu, saya tidak bisa seperti yang lain kan. Kalau orang lain bertemu dengan orang baru itu bisa ngobrol seperti biasa, tapi kalau saya tidak bisa. baik. Oke, terima kasih kepada saudari Eprita sudah berani speak up, sudah berani mengeluarkan apa yang ada di dalam hatinya. Mungkin ya inilah tujuan konseling kita pada hari ini, yaitu untuk menyadari bahwa di diri kawan-kawan itu bahwa terdapat masalah, dan di sini kita akan mencoba mencari jalan tengahnya agar agar kawan-kawan sendiri terlepas dari masalah tersebut. Mungkin di sini saya akan langsung menggunakan salah satu teknik di mana mungkin saudari Eprita bisa meluapkan seluruh apapun yang keluar dari di diri kita itu emosi. Kita mau nangis, kita mau tertawa, kita mau merasa jijik dengan seseorang, itu namanya emosi. Dan mungkin di sini saudari Eprita agak sedikit merasa tersudut karena dia tidak sempat mengeluarkan apa emosi di dalam dirinya. Jadi di sini saya akan menggunakan salah satu teknik, yaitu psikodrama, di mana saudari Eprita ini akan membayangkan seseorang yang membuli tadi dan meluapkan apa sih sebenarnya yang ada di dalam saudari Eprita itu sendiri. Mungkin saudari Eprita bersedia? Iya. Yuk, mari langsung saja kita silakan saudari Eprita berdiri. Bisa dibantu teman mungkin Ayu? Itu sekitar berapa tahun yang lalu? Itu sekitar kelas 1 SMP sampai kelas 3. Oh, berarti sekitar 5 tahun yang lalu. Mungkin sekitar 5 tahun yang lalu. Di sini saya persilahkan saudari Eprita membayangkan apapun yang terjadi di dalam 5 tahun yang lalu, di mana mungkin siapa inisial orang yang membeli tersebut? Iya. Oh, si Y itu mengata-ngatai saudari Eprita, dan di sini saudari Eprita silahkan melawan dan saudari Eprita ungkapkan apa yang ada di dalam diri saudari Eprita. Anggap Ayu ini adalah si Y itu sendiri. Mohon izin Kak, nanti jika bahasa saya tidak baku, mohon Tidak apa-apa jika saudari Eprita ingin memakai bahasa daerah agar lebih tersampaikan. Jadi tidak apa-apa, tidak masalah. Silakan. jadi kau tuh tujuannya tuh apa aja tuh membuli aku tuh nggak tahu kan salah aku tuh di mana aja itu. Soalnya kita kan baru ketemu tuh, baru temenan satu kelas tuh 2 minggu. Aku juga nggak pernah sih buat rasa, nggak pernah buat salah dengan kau. Cuman kalau tiap kau masuk kelas selalu ada kau, tapi kau tuh ngapa selalu ngebully aku, ngata-ngatain aku tuh kan nak ngelawan juga nggak bisa. Lainnya kau tuh emang nggak bisa, ya itu kata-kata kau tuh selalu nyakitinnya. Mungkin kalau emang aku ada salah ya maaf, cuman itu tuh udah sampai 3 tahunian cak itu. Aku kan sekelas dengan kau tuh 3 tahun, masa ya kau tuh udah kate perasaan cak itu, ngato-ngato ya aku 3 tahun cak itu. Aku tuh kan juga punya hati aja itu. Aku tahu mungkin aku tidak cantik cak teman-teman yang lain, cuman jangan ngato-ngatain aku sampai nyamu-nyamuin dengan binatang cak itu. Aku juga tidak bisa dikatain cak itu terus 3 tahun. Jadi kau tuh sebenarnya ngapa ngatain aku cak itu? Oke, terima kasih. Sudah sedikit lega. Mika, silakan duduk lagi, kawan-kawan. Itulah gunanya konseling, teman-teman. Jadi teman-teman
harus menyadari bahwa diri teman-teman itu tidak selamanya baik-baik saja. Ada kalanya di dalam hidup ini kita tuh ngerasa, oh aku sedang tidak baik. Sangat jahat sekali ketika kita itu memendam emosi kita sendiri, itu namanya jahat dengan diri sendiri. Ketika kita mau sok kuat, mau sok nggak nangis, mau sok nggak sakit hati dengan omongan orang, itu namanya kita jahat dengan diri sendiri, dan kita membiarkan emosi yang ada di dalam diri kita itu terkubur dan terkurung. Akhirnya bakal ada suatu masa di mana emosi itu seperti teman-teman menampung sebuah air. Jadi seluruh emosi ataupun masalah-masalah itu teman-teman tuang, dan akan ada kalanya di mana air itu akan tumpah. Jadi seperti yang saya simpulkan dari saudari Evrita tadi, sebenarnya seperti ini teman-teman. Kita mau cantik masih akan diomongin orang, kita mau jelek juga masih akan diomongin orang. Ketika kita cantik, pasti orang akan bilang ke kita, ih dia cantik banget, pasti pakai pemutih, pasti operasi plastik. Sedangkan kalau kita jelek, pasti orang, ih mukanya nggak dirawat, padahal dia cewek, kok dia nggak ngerawat mukanya. Yang namanya hidup itu kita tidak akan terlepas dari omongan orang. Mau seperti apapun kita akan tetap menjadi omongan orang. Jadi di sini saya kasih saran kepada teman-teman untuk menanamkan sifat bodoh amat di dalam diri kita ya. Ya ini hidup saya akan menjadi versi terbaik di dalam hidup saya tanpa adanya omongan orang lain. Kita boleh mendengarkan saran dari orang lain, kita boleh mendengarkan seluruh masukan dari orang lain, tapi tidak untuk yang melukai hati kita. Kalau teman-teman mau nangis, oke nangis aja. Kita punya kamar, kita punya tembok, kita bisa cerita sama tembok kalau tidak ada orang yang mau menemani saya. Dan hidup itu memang pahit teman-teman. Kalau mau manis, makan coklat. Ya, tertawa teman-teman, tertawa. Di sini kita luapkan semuanya. Kita sudah sama-sama tahu masalah kita, tapi mungkin minggu ini akan terfokus kepada saudari Evrita terlebih dahulu. Mungkin nanti setelah teman-teman yang lain pulang, jika ada yang masih mengganjal di hati Evrita yang ingin diceritakan kepada saya, kita bertemu di ruangan sebelah. Untuk teman-teman yang lain akan kita bahas pada minggu-minggu selanjutnya. Di sini kita sudah saling kenal, di sini kita sudah seperti keluarga. Anggap saya sebagai kakak kalian bisa cerita ke saya. Sekarang di sini saya meminta kesimpulan untuk pertemuan kita pada hari ini. Nggak mungkin dong nggak ada hasil pertemuan hari ini kan. Jadi di sini saya akan menanyakan, kita hari ini fokus ke saudari Evrita dulu ya. Tapi bukan berarti masalah teman-teman tidak akan saya bahas satu persatu. Kita masih ada sekitar beberapa kali pertemuan dan itu akan kita bahas satu persatu secara rinci. Jadi di sini saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk berbicara mengenai support atau memberi support ke saudari Evrita, memberi support kepada saudari Evrita, memberikan kesan, pesan, dan harapan ke depannya. Harapan ke depan untuk diri sendiri boleh, untuk saudari Evrita boleh. Dipersilahkan untuk Ayu terlebih dahulu mungkin. Baiklah, di sini saya mengambil pelajaran bahwa Allah itu kan menciptakan kita tidak ada yang sempurna. Jadi di sini sebisa mungkin kita itu memanage diri kita untuk lebih baik. Jadi di sini kita itu tidak perlu terfokus dengan orang lain, tapi di sini kita harus lebih fokus ke kebahagiaan diri kita. Jadi di sini saya itu ingin memberikan saran kepada saudari Evrita untuk lebih menyayangi diri sendiri, percaya dengan diri sendiri, karena setiap orang itu kan mempunyai kelebihan masing-masing. Jadi harapan saya untuk ke depan, semoga kita yang berada di sini itu menjadi lebih percaya diri dan juga lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Ayu. Dilanjutkan dengan yang sampingnya, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Pelajaran hari ini sangat berguna gitu teman-teman ya. Menurut saya memang benar sih, manusia itu memang begitu. Kita yang menjalani hidup, mereka yang komen. Kita yang cantik, mereka yang komen. Kita yang jahat, mereka yang komen gitu. Jadi Karena juga ini. ya, untuk saudari Evrita, semoga bisa lebih percaya diri lagi dengan apa yang kita peroleh hari ini. Kita juga bisa mengambil
kita juga bisa belajar juga. Sekian itu aja sih. Terima kasih. Selanjutnya, Baiklah, di sini saya cuma memberi saran atau memberi semangat pada saudari Eprita. Jadilah diri sendiri dan cintai dirimu sendiri. terima kasih. Saudari Eprita, jangan terlalu melihat ke masa lalu karena dunia ini berputar kata teman. Ada masa senangnya dan ada masa sedihnya. Untuk sekarang Eprita harus melihat ke depan karena masa depan Eprita mungkin lebih cerah dari yang masa yang lalu. Kita sudah tidak tinggal di sana, jadi kita jalani hidup yang sekarang. Mungkin di sini saya akan sedikit seperti terapi, cuman tidak terlalu berat untuk teman-teman lakukan. Di sini saya mempunyai salah satu teknik, yaitu teknik atau biasa disebut butterfly hugs. Jadi teman-teman di sini sebelum kita mencintai orang lain, kita cintai diri sendiri. Boleh teman-teman terapkan ketika teman-teman bangun tidur, teman-teman berhadapan dengan kaca, teman-teman bilang, "Halo, selamat pagi cantik, hari ini kamu akan memulai harimu, semangat. Terima kasih, jangan lupa terima kasih sama diri sendiri. Jangan lupa, hai terima kasih aku hari ini sudah melakukan hal yang luar biasa." Jadi di sini saya akan melakukan salah satu teknik, yaitu namanya kalau di luar negeri itu bisa disebut butterfly hugs. Mungkin bisa teman-teman menghilangkan kedua tangan seperti ini. Teman-teman tutup mata, tarik nafas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik nafas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dan silakan teman-teman bicara ke diri sendiri. Ucapkan terima kasih kepada diri sendiri, ucapkan terima kasih kepada diri sendiri, support diri sendiri, semangati diri sendiri. Bilang, "Hai aku, terima kasih untuk hidup 20 tahun ini mungkin, 19 tahun ini, atau mungkin lebih 25 tahun ini sudah menjadi aku." Tangannya agak digerak-gerakin sambil kayak ngelus-ngelus dada sendiri. Silakan teman-teman dengarkan lagu ini. Tarik nafas yang dalam dari hidung. Tapi sungguh tak akan lama kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Ngomong ke diri sendiri. Manusia masa kuat, itu kita, jiwa kuat, itu kita, masa kuat. Dirapatkan pelukanya seperti memeluk diri sendiri. Dipegang bahunya, dikencangkan pelukanya. Bisa hitamkan Boleh putih, dinikmati lagunya. kau takkan gelapkan apa. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalannya lagi. Manusia bangsa kuat, itu kita, jiwa-jiwa kuat, itu kita, bangsa kuat, itu kita, jiwa-jiwa kuat, itu kita. Terima kasih kepada teman-teman untuk hari ini. Terima kasih kepada teman-teman untuk hari ini. Terima kasih untuk hari ini, dan ada yang sampai meneteskan air mata. Saya suka. Tidak apa-apa untuk teman-teman menangis. Tidak apa-apa untuk teman-teman merasa tidak apa-apa, karena tidak semua hidup kita itu berjalan dengan baik-baik saja. Di sini saya punya hashtag tetap tenang, segalanya akan baik-baik saja. Terima kasih untuk hari ini. Sampai bertemu di 2 pekan berikutnya. Mungkin akan ada masalah lain yang akan kita bahas. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Sukses selalu untuk kita.
Jangan lupa senyum, tetap bernafas. Tetap bernafas, tetap bernafas. Akan ada orang lain yang menyayangi kita dan akan ada jiwa-jiwa yang selalu menguatkan kita nantinya. Terima kasih, saya akhiri pertemuan ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.